Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan calon penghuni syurga. Sumber ini salah satunya diambil dari website liputan6.com. Uang membantu manusia untuk mencapai tujuan dan impian di dalam hidupnya. Dengan uang, maka semua kebutuhan di dalam hidup dapat terpenuhi. Ada banyak sekali faktor yang membuat banyak orang mendapatkan uang dari pinjaman di bank. Misalnya, untuk biaya pembangunan rumah, renovasi, modal usaha, dan lain sebagainya. Hal ini tentunya harus ada jaminan yang dititipkan di bank agar uang bisa cair sepenuhnya. Namun seperti yang kita ketahui bahwa pada umumnya meminjam uang di bank konvensional tidak terlepas dari yang namanya bunga, yang mana dalam agama Islam dikategorikan sebagai riba. Berhutang di bank bisa menjadi alat yang bermanfaat jika dikelola dengan baik, tetapi juga membawa sejumlah risiko dan bahaya jika tidak hati-hati. Nah, sahabat beriman, berikut ini adalah beberapa bahaya yang bisa timbul dari berhutang di bank. Yang pertama adalah bunga yang tinggi. Pinjaman dengan bunga tinggi, terutama pada jenis pinjaman tanpa agunan atau KTA atau kartu kredit, dapat membuat total utang yang dibayar jauh lebih besar dari pokok utang. Jika tidak dilunasi tepat waktu, bunga ini bisa terus bertambah sehingga memperberat beban keuangan. Yang kedua adalah ketidakmampuan membayar hutang. Jika seseorang tidak mampu membayar cicilan secara rutin, hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan yang serius. Akibatnya, bunga berjalan, denda keterlambatan, dan beban administrasi akan terus bertambah. Hal ini membuat hutang semakin sulit dilunasi. Nomor 3 adalah kerugian aset jika ada jaminan. Jika hutang yang diambil menggunakan agunan atau jaminan, seperti rumah atau kendaraan, hal ini akan beresiko kehilangan aset tersebut jika gagal melunasi hutang. Pihak bank berhak mengambil alih aset untuk melunasi pinjaman yang tertunggak. Nomor 4 adalah masalah kredit skor. Gagal membayar pinjaman tepat waktu bisa berdampak negatif pada catatan kredit atau kredit skor. Hal ini akan membuat sulit untuk mendapatkan pinjaman baru di masa depan, baik dari bank maupun lembaga keuangan lainnya. Nomor 5 adalah stres dan tekanan psikologis. Beban hutang yang besar dapat menyebabkan stres yang berkepanjangan, mengganggu kesehatan mental dan fisik, dan keterlambatan dalam pembayaran juga bisa memicu tekanan dari pihak bank yang terus menagih. Nomor 6 adalah lingkaran hutang. Berhutang untuk membayar hutang lain adalah situasi berbahaya. Ini bisa menciptakan lingkaran hutang, di mana seseorang terus meminjam untuk melunasi pinjaman yang sudah ada. Akhirnya, total hutang semakin membengkak tanpa solusi yang jelas. Nomor 7 adalah ketergantungan pada hutang. Mengandalkan hutang untuk kebutuhan sehari-hari dapat menimbulkan ketergantungan, di mana seseorang terbiasa berhutang untuk memenuhi gaya hidup yang sebenarnya tidak mampu mereka tanggung. Hal ini bisa mengarah pada kebangkrutan jika tidak segera diatasi. Untuk menghindari bahaya ini, sangat penting untuk merencanakan keuangan dengan baik, memahami syarat dan ketentuan pinjaman, serta memiliki rencana yang matang untuk melunasi hutang tepat waktu. Sahabat beriman, lantas bagaimanakah hukumnya jika ada orang yang meminjam uang di bank? Aturan tentang hutang piutang ini juga terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Ustadz Adi Hidayat dalam ceramahnya menegaskan bahwa
Jangan pernah membuka pintu hutang jika memang tidak dibutuhkan. Beliau juga menambahkan bahwa berhutang itu bukanlah sebuah aib, namun memiliki aturan yang mewajibkan kita untuk melunasinya. Yang salah adalah membuka pintu hutang pada cara yang salah seperti riba. Namun bagaimana jika kita ataupun orang tua kita telah berhutang kepada bank dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membiayai sekolah atau kebutuhan halal lainnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah karena mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Sahabat beriman, kita harus selalu ingat bahwa Allah adalah Sang Maha Pengampun dari segala dosa yang dilakukan oleh hamba-Nya. Jika kita sudah terlanjur terjerumus ke dalam riba, maka bertaubatlah dan memohon ampun kepada Allah, serta untuk dipermudah segala rezeki dan dibebaskan dari riba serta hutang piutang yang tidak baik untuk kehidupan yang lebih damai. Bertaubat dari riba adalah tindakan penting dalam Islam karena riba dianggap sebagai dosa besar. Taubat dari riba memerlukan niat yang tulus dan beberapa langkah praktis untuk memastikan penghindaran dari dosa tersebut di masa mendatang. Nah, berikut ini adalah beberapa cara untuk kita bisa bertaubat dari riba. Yang pertama adalah menyesali perbuatan. Taubat yang benar dimulai dengan perasaan menyesal yang mendalam atas keterlibatan dalam riba. Menyadari bahwa riba dilarang oleh Allah dan memiliki dampak buruk bagi diri sendiri dan orang lain adalah langkah pertama menuju taubat. Nomor 2 adalah segera berhenti dari transaksi riba. Berhenti dari segala bentuk transaksi atau aktivitas yang mengandung riba, baik sebagai penerima maupun pemberi. Jika memiliki hutang berbasis riba, segeralah mencari cara untuk menyelesaikannya tanpa melanjutkan pengambilan atau pemberian riba. Nomor 3 adalah mengembalikan harta yang diperoleh dari riba. Jika telah memperoleh keuntungan dari riba, kembalikanlah harta tersebut kepada pihak yang berhak. Namun jika ini tidak mungkin, uang hasil riba dapat digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat secara umum, misalnya untuk sedekah, tetapi tidak untuk tujuan pribadi, demi membersihkan diri dari harta yang haram. Nomor 4 adalah berkomitmen untuk tidak mengulangi. Salah satu syarat taubat yang diterima adalah bertekad kuat untuk tidak kembali melakukan praktik riba di masa depan. Pastikan untuk menghindari segala bentuk transaksi yang melibatkan riba dan belajar tentang sistem keuangan Islami yang halal, seperti transaksi jual beli atau sistem bagi hasil mudharabah musyarakah. Yang nomor 5 adalah memohon ampunan dari Allah. Setelah mengambil langkah-langkah di atas, berdoalah dan memohon ampun kepada Allah dengan ikhlas. Salah satu doa yang bisa dipanjatkan adalah, Ya Allah, aku memohon ampunan-Mu dari dosa-dosa yang aku lakukan secara sadar maupun tidak sadar, termasuk dosa riba. Berilah aku kekuatan untuk tidak mengulangi dosa tersebut, dan tuntunlah aku ke jalan yang Engkau ridhoi. Nomor 6 adalah banyak bersedekah. Untuk membersihkan harta dan jiwa dari pengaruh riba, dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Sedekah dapat menjadi penembus dosa dan mendekatkan diri kepada Allah.
Yang terakhir adalah belajar sistem keuangan Islami. Memahami prinsip-prinsip keuangan dalam Islam sangat penting agar dapat terhindar dari transaksi riba di masa depan. Pelajari tentang keuangan syariah seperti akad jual beli, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan lainnya yang sesuai dengan syariat. Dengan taubat yang tulus dan upaya nyata untuk meninggalkan riba, insya Allah taubat tersebut akan diterima. Allah Maha Pengampun bagi hamba-hambanya yang bertaubat dengan ikhlas. Sahabat beriman, demikianlah video yang dapat saya sampaikan dan jangan lupa nantikan video selanjutnya hanya di channel 1001 Doa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.